Bahkan anak-anak yang belum makin baligh ni, coba dengarkan kalau bacanya bagus, lebih menyentuh di hati. Saya banyak menangis kalau anak-anak baca Al-Quran. Seperti yang tadi tu saya tunjukkan tu. Ya, kena penyakit apa tu? Autis ya. Itu bisa hafal Quran. Kalau dia baca tu tetap menusuk di hati. Apa sebab? Dia belum ada dosa, masih suci. Jadi anak-anak lebih menusuk ke hati bacanya kerana dia bersih. Ya, kerana dia bersih. Yang kita ini kadang-kadang bacaannya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibadhalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Para jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita, panduan kita Bulughul Maram. Hadis berikutnya an Amr bin Salimah radhiyallahu anhu qala. Dari Amr bin Salimah, Allah ridha terhadapnya, telah berkata, qala Abi ji'tukum min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Telah berkata bapakku. Jadi Amr bin Salimah ini mengatakan, ya, telah berkata bapakku. Siapa bapaknya? Bapaknya bernama Salimah bin Nafi' Al-Jurmi. Dia termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sahabat Nabi. Beliau menyatakan ji'tukum min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Aku datang dari Nabi. Jadi bapaknya itu bernama Salimah ini mengatakan, aku ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Jadi dia menyampaikan itu tidak main-main. Betul-betul dia ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan. Artinya dia ketemu dengan kenabian Nabi sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, pemberi kabar gembira dan juga memberi kabar tentang ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Fa idza hadaratis salatu, ya, apabila telah masuk waktu salat, falyu'adzin ahadukum, ya, maka azanlah salah seorang dari kalian, wal ya'ummukum aktsarukum qur'anan, dan jadilah imam orang yang paling banyak hafal Al-Quran. Qala, mereka berkata, ya, Wanazaru falam yaku ahadun aktsara minni. Maka orang-orang melihat tidak ada seseorang pun yang paling banyak hafal Al-Quran kecuali aku. Yang ngomong ini kan Amr bin Salimah. Jadi suku dia ini melihat tidak ada yang paling banyak hafal Al-Quran kecuali dia sendiri. Karena dia termasuk orang yang awal lah di antara suku dia yang masuk Islam.
faqaddimuni wa anna ibnu sittin aw sab'i sinin, maka aku didahulukan mereka atau disuruh maju menjadi imam, sedangkan aku waktu itu berumur 6 tahun atau 7 tahun. Rawahul Bukhari wa Abu Daud An-Nasa'i. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud dan juga An-Nasa'i. Ya. Kita lihat nih hadis ini ya. Jadi timbullah hukum dari hadis ini. Nah, tidak ada seseorang yang paling banyak ya hafal Al-Quran kecuali aku, kata Amru bin Salimah, karena Amru bin Salimah ini dia belajar Al-Quran dari orang-orang yang datang bertemu dengan Nabi SAW kepada mereka. Nah, dan waktu itu kaumnya ini banyak yang belum masuk Islam. Ya, umpamanya dia ini kan dari sukunya ini kan agak jauh dari kota Madinah. Jadi orang-orang Madinah yang datang ke sana, yang belajar mengambil ilmu, itulah yang dulu masuk Islam. Salah satunya ini Amru bin Salimah ini. Nah, jadi di antara suku mereka dia termasuk orang yang terdahulu masuk Islam. Maka dia banyak belajar ilmu tentang Al-Quran dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan dalam hadis dikatakan aku dimajukannya menjadi imam, ya, disuruh jadi imam karena begitulah pilihan. Makanya di sini akan dapat hukum ya. Hukumnya apa? Jadi imam itu bukan umur, ya. Imam itu patokannya bukan usia, tetapi pemahaman Al-Quran, hafal dan pemahaman Al-Quran itu didahulukan. Nah, maka kata ulama, imam itu ya kedudukan yang paling agung, ya paling besar kedudukan imam. Makanya imam itu harus selektif. Bahkan dia lebih afdal dari muadzin. Ya, walaupun ada ulama berselisih, tapi kesimpulan yang paling kuat, yang mu'tamad, imam lebih afdal daripada muadzin. Walaupun beberapa ayat dan banyak hadis yang menyebutkan tentang keutamaan muadzin. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa orang yang paling baik, kata Allah, menyeru ke jalan Allah. Kata Aisyah bilang, ini ayat untuk muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang dengar azan datang, itu menyeru ke jalan Allah untuk ibadah. Itu ayat itu untuk muadzin, kata Aisyah. Hadis Nabi menyatakan, kalau kau tahu muadzin dan juga saf yang pertama, kalau memang harus diundi, pastian kalian akan untuk berundi untuk mengambilnya. Riwayat yang lain, kalian akan pergi merangkak untuk mendapatkannya. Nah, itu disebutkan tentang fadilah muadzin. Hadis yang lain lagi, muadzin itu kata Nabi akan nampak lebih panjang lehernya nanti di hari kiamat. Tampan kan enggak orang panjang leher tu? Bukan maknanya fisik, artinya kebaikannya banyak. Kena menyeru orang datang ke masjid, itu maksudnya lehernya panjang, kebaikannya menyolok nanti di hari kiamat. Itu muadzin. Tapi muadzin pun selektif juga. Carilah yang bacaannya bagus, yang pas, ya. Jangan sampai nanti muadzin baca asyhadu an la ilaha illallah, udah. Harus betulkan juga kalimatnya itu, ya. Selektif lebih bagus, biar lebih enak mendengar. Kalau salah tuh huruf itu terasa agak sakit kuping dengar. Ya, kalau huruf-hurufnya kurang pas. Jadi imam lebih afdal ya. Apa sebab? Walaupun hadis mengenai muadzin banyak, Al-Qur'annya ada, tetap imam lebih unggul. Apa sebab? Imam inilah ya
sebagai kedudukan yang paling afdal pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab imam pada waktu itu tidak ada satu pun sahabat yang berani maju ke depan ya untuk menjadi imam selama Nabi sallallahu alaihi wasallam masih sihat. Dan Nabi tak pernah memandangkan azan. Nabi tetap jadi imam. Di situ perhitungan ulama. Tetap imam lebih unggul ya daripada muadzin. Walaupun beda-bedanya tak jauh lah. Ya, muadzin pun banyak juga keutamaannya. Nah, yang demikian syarat dalam masalah imam ini ya. Orangnya harus qari. Qari ini bacaannya betul. Faqihan, kau dapat dia faqih, faham hukum. Apalagi aliman, orangnya alim. Wah, lengkap dah ni. Itu paling bagus tu. 3 ni yang paling bagus. Bacaannya bagus, orangnya mengerti hukum, ketiganya dia orang alim. Orang alim tu tahu ke apa? Dulu saya pun salah faham juga orang alim. Ya kan, kena tak belajar. Oh, tu alim tu katanya. Siapa yang alim tu? Sering ke masjid. Sering ke masjid bukan orang alim. Orang yang taat, abid, ahli ibadah. Orang alim tu orang berilmu. Ya, orang alim tu orang berilmu. Kalau 3 macam ini ada pada orang tersebut, wah ini yang paling bagus. Ya, orang-orang yang mengikutinya insya-Allah tidak akan kecewa. Dan memang dihindari jangan sampai sembarangan mencari imam menyebabkan salatnya batal. Kalau imam batal bacaannya, makmum yang bacaannya betul tidak bisa mengikuti imam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, mensunnahkan imam itu orang yang paling baik bacaannya, walau kana saghiran, sekalipun dia anak kecil. Ya, seperti Amr bin Salimah tadi, berapa umurnya? 6 tahun jadi imam. Yang penting dia sudah khitan. Keduanya lagi paham cara berwudu dan mengerti cara salat, maju jadi imam. Boleh. Cukup syaratnya, boleh jadi imam. Karena di kaumnya pada waktu itu yang paling mengerti dialah tentang Al-Quran. Ya, walaupun dia masih kecil. Ini hebat ini. Dia seperti Ali bin Abi Thalib, masuk Islam sebelum akil balik. Makanya Ali bin Abi Thalib itu dapat gelar karramallahu wajhah. Allah muliakan wajahnya. Apa sebab? Belum pernah nyembah patung. Sahabat yang lain, oh, dah banyak nyembah patung. Ya, batu-batu tu disembah. Bentuk patung. Nah, makanya Sayyidina Ali disebut karramallahu wajhah, Allah muliakan wajahnya. Apa sebab? Masuk Islam belum akil baligh, sekalipun belum pernah sujud dengan berhala. Ya. Termasuklah ini ya Amr bin Salimah. Nah, Amr bin Salimah ini ya, dia mendatangi delegasi dari Nabi SAW, utusan-utusan Nabi yang sering lewat di kampungnya, di sukunya itu. Disitulah dia menghafalkan Al-Quran dengan sahabatnya Nabi SAW. Nah, sehingga dia sangat paham tentang Al-Quran dibandingkan dengan kaumnya yang banyak belum menerima Islam. Jadi kalau anak-anak bagaimana syaratnya? Dia mumayyiz, ya, walaupun belum akil baligh tapi mumayyiz. Mumayyiz berapa tahun? Ini 6 tahun. Ada ulama mengatakan 5 tahun, tapi yang standarnya 6 tahun lah. 6 tahun ke atas, 6, 7, 8. Yang 5-6 tahun inilah yang dianjurkan memang datang ke masjid walaupun tak ditemani orang tuanya. Kenapa? Udah mengerti. Si bapak ngomong, nak, nanti kalau ke masjid jangan bergurau. Iya ayah, kata dia. Baik, dia ngerti. 5
Amak 6 tahun, 7 tahun ngerti itu. Tapi coba anak nomor 3 tahun. 3 tahun kau tak ditemani bapaknya. Dia bisa mengganggu yang lain, tapi kalau ada bapaknya dia takut. Makanya siapa yang bawa anak 3 tahun boleh, asalkan ditemani bapaknya. Ya silakan, tak masalah. Dan kita pun jangan melarang anak-anak ke masjid. Tapi anak-anak yang umur 3 tahun, apalagi 2 tahun, harus ada ayahnya yang menemaninya. Jangan jauh-jauh duduk samping ayah. Begitu mulai ketemu kawannya mau beranjak, ayah pun nangkap. Jangan kemana-mana, kata ayah. Dibesarkan sedikit mata ayahnya. Takut dia. Duduk lagi dia. Boleh, itu aman. Yang jadi masalah tu, anak umur 3 tahun disuruh ke masjid, ayah tak turun. Itu jadi masalah. Tapi kalau memayis aman. 5 tahun pun aman. Ya 5 tahun ke atas sudah mengerti dia. Walaupun ada kisruh-kisruh sedikit, bisa diberitahu, dia paham. Kalau kita marah dia dengar. Ya. Nah, sekarang hukumnya timbul nih. Dari hadis ini muncullah hukum. Apa hukum yang pertama? Masyru'iyatul adzani li salawatil maktubah inda dukhuli waqtiha. Dianjurkan, disunahkan adzan untuk salat fardu ketika masuk waktu salat. Nah, berarti dianjurkan di sini adzan. Adzan hukumnya sunnah, tidak wajib. Paham kan ni? Ya. Jangan menganggap wajib, hukum itu letakkan pada tempatnya. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidaklah berdosa, cuma tercela. Jadi kesunahan itu tercela, kalau kita hindari, tidak kita lakukan. Maka masjid kalau ada adzan itu syiar dia. Jadi ketika masuk waktu, belum masuk waktu tak masalah. Ya. Kalau seandainya belum masuk waktu adzan, bolehkah? Tak boleh. Kalau sudah masuk waktu baru adzan. Artinya adzan ini tandanya masuk waktu. Tapi adzan ini fungsinya banyak, bukan untuk salat saja. Kalau kita buka kitab Fathul Mu'in itu banyak fadilah adzan. Ya, kapan tuh? Waktu perjalanan jauh. Selama ini kan orang adzan itu kan kalau pergi haji adzan itu. Tapi kalau tak pergi haji tak adzan. Padahal kemana pun pergi jauh-jauh adzan. Harapannya apa? Orang dengan adzan itu terbimbing perjalanannya. Nah, apakah lagi rumah terbakar adzan. Ya adzan. Jadi tidak membesar apinya. Dan saya buktikan itu. Saya sendiri membuktikan rumah kakak saya terbakar itu. Saya masuk ke bawah ruangan itu, karena yang terbakar di atas lantai 2. Apinya dari atas. Maka saya adzan di bawah itu. Jadi api cuma bermain di atas saja. Sampailah datang pemadam kebakaran, hanya diselesaikan di atas saja. Tidak sampai ke bawah. Tujuannya supaya api tidak semakin membesar. Karena api itu banyak syaitan. Syaitan itu yang meniupkan api semakin besar. Tapi begitu kita adzan, syaitan lari. Ya, syaitan lari. Tak mampu syaitan dengan adzan. Ya, makanya menyembah api tak boleh, sama menyembah syaitan. Karena syaitan iblis terbuat dari api itu. Nah, jadi ikut Nabi, minimal takbir, ya. Kalau tak mampu azan, minimal takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, terus ya takbir. Waktu api menyala, sambil kita memadamkan itu. Nah, kalau bisa azan, azan. Ini ada yang tak betul, ini suruh telanjang. Pernah dengar apa? Oh, kebakaran telanjang bulat ini. Api tak membesar. La ilaha illallah.
Dari mana datang ilmu ini? Nak buka aurat tak malu. Jadi yang gitu-gitu saya pakailah, saya dengarlah. Yaitu tidak ada petunjuk dari kitab. Kita pakai kitab. Kemudian orang kesurupan pakai azan. Dalam kitab tu siapa kesurupan azan. Kau dapat yang melakukan azan tu orang taat ibadah. Yang istiqamah ibadah, yang taat kepada Allah, apalagi keyakinannya kuat. Dia berwudu, azankan di kuping orang kesurupan, keluar dia. Ya, begitu ulama dan memang dibuktikan seperti itu. Nah, jadi cuma di sini yang utamanya azan itu dipakai untuk masuk waktu. Masuk waktu. Nah, kemudian yang kedua, wal imamatu afdalu minal adzan. Nah, jadi status imam itu lebih afdal daripada azan atau muadzin. Itu disepakati ulama sudah ya. Tapi sungguh pun begitu, Umar bin Khattab berkata, kalaulah aku tidak disibukkan dengan khalifah sebagai pemimpin, aku akan melaksanakan azan, kata beliau. Tapi karena disibukkan, tak mungkin gubernur suruh azan. Dia banyak urusan. Itulah kata Umar, kalau aku tidak sibuk urusan dunia ini, mengurus umat, aku yang mengambil alih sebagai muazzin. Begitu dia cemburu dia. Kenapa? Dia mendengar banyak hadis dari Nabi SAW tentang keutamaan azan, yaitu muazzin. Nah, kemudian al-haqqu bil imamati huwal aktsaru Qur'anan. Yang ketiga, nah, yang berhak jadi imam ini adalah orang yang paling banyak mengetahui Al-Quran. Jadi hafal ayat-ayat, walaupun tidak hafal 30 juz, tapi ada surah-surah yang bisa dipakai untuk menjadi imam dan yang paling paham Al-Quran. Paling paham Al-Quran, hafal Al-Quran, tentu lebih afdal jadi imam. Yang tidak masuk kriteria ni, udahlah, ngukur-ngukur diri lah. Jangan bersikeras maju. Itulah masjid itu menjadi kurang harmonis karena tidak selektif. Ya, yang ada kekurangan tak mengaku dirinya kekurangan. Masih still yakin maju ke depan. Cobalah kita, lebih enak kita mengukur diri itu. Dan saya lebih senang jadi makmum kalau ada yang pandai baca, bacanya bagus lagi. Saya lebih senang jadi makmum. Karena makmum lebih mudah menyimak bacaan. Kalau imam ni berat, bukan menyimak lagi, memikirkan rakaat. Jangan sampai salah berapa rakaat dah ni. Ya kan? Rukuknya, bacaannya lagi. Jadi imam tu ada beban. Ada beban. Makmum enak sebenarnya. Enak jadi makmum. Tapi itulah masih tak berebut jadi imam. Ya. Saya tu terus terang tengok ulama-ulama tu, Masya Allah, alim lagi. Tapi kadang dia tak mau jadi imam. Kerana dia melihat ada orang-orang yang lebih bagus baca. Termasuklah Ustaz Salman Tayyib tu. Saya belajar sama beliau. Ustaz Salman Tayyib tu alim, Masya Allah, tapi belum pernah jadi imam. Murid-murid jadi imam. Sampai saya tanya sama muridnya, saya ni kepingin beliau jadi imam. Tanya sama murid yang senior, saya pun dari dulu juga beliau jadi imam. Selamat murid-murid yang ada bacaannya lebih bagus. Karena beliau memang bacaannya kurang bagus. Masya Allah. Soalnya orang-orang yang mengerti itu, ulama-ulama, dia sadar dirinya. Karena tidak semua selamanya ulama itu bacaannya bagus. Ya, ada lisan-lisan yang memang tidak bisa memperbaiki. Saya punya kawan itu tidak bisa menyebut ra. Ra tak bisa. Dia nyebut ghin. Semuanya ghin. Tidak bisa menyebut ra. Dari pondok. Kaji kitab pandai. Usul fikih Masya Allah. Tapi tidak mau jadi imam.
Saya suruh dia maju. Saya tahu juga dia ngomong tu kan, R berkarat, ghin semua dibacanya. Bismillahirrahmanirrahim, ghin semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ghin semuanya. Saya bilang, latih lah Ustaz. Dia bilang, biarpun guru dari langit turun begini tadi. Memang udah bawaan gitu aja. Nah, tapi itulah dia sadar. Kan bagus. Dia menyadari aku tak layak jadi imam karena ada huruf-huruf yang kurang pas. Nah. Ya, lebih enak gitu. Nanti insya-Allah pertemuan akan datang tu akan disebutkan lagi rinci mengenai imam ni. Kemudian wajawazu imamati sabi wa bihi qala Syafi'i. Yang keempat, timbullah hukum bahwasanya boleh imam itu anak-anak yang melakukannya boleh. Nah, tadi syaratnya tadi dia mengerti, dia sudah khitan, paham berwudu dan paham cara salat, silakan jadi imam, tak masalah. Ya. Bahkan anak-anak yang belum makin baligh ni, coba dengarkan kalau bacanya bagus, lebih menyentuh di hati. Saya banyak menangis kalau anak-anak baca Al-Quran. Nah, seperti yang tadi itu saya tunjukkan tu. Ya, kena penyakit apa tu? Autis ya. Itu bisa hafal Quran. Kalau dia baca tu tetap menusuk di hati. Apa sebab? Dia belum ada dosa, masih suci. Jadi anak-anak lebih menusuk ke hati bacanya kerana dia bersih. Ya, kerana dia bersih. Yang kita ini kadang-kadang bacaannya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, kecuali memang orang yang imam tu bersih hatinya, baru nusuk ke hati itu. Ya. Jadi kunci memang hati. Kalau hati itu bersih, baca Al-Quran enak, yang mendengar pun enak. Nah, maka saya katakan jangan tak ikut zikir. Zikir itulah bersihkan hati. Jadi semua ibadah itu jadi indah jadi. Ya, zikir tu dipukul hati dengan illallah tu, biar dia bersih, tak ada penyakit. Kalau tak ada penyakit, semuanya enak jadi ibadah. Itu perkataan Imam Syafi'i boleh, tak masalah anak kecil. Ya, yang memayis 6 tahun silakan jadi imam. Yang penting syarat-syaratnya memadai. Imam Malik tak mau dia. Ya. Imam Malik melarang. Tak boleh anak kecil jadi imam. Nah, mungkin beliau tidak bertemu dengan hadis ini. Jadi kadang-kadang ulama berfatwa itu ada perbedaan, boleh jadi tidak menemukan hadis. Itu kan terbatas ulama. Kalau kita sekarang ini semua ulama pengumpul hadis kita dapat. Zaman itu masing-masing mencari sendiri. Apa yang dia dapat itulah yang dia fatwakan. Imam Syafi'i itu tak bertemu dengan hadis tentang salat wusta. Tak ketemu dia. Allah kan bilang hafizu ala salawat wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat 5 waktu dan salat wusta pertengahan. Berdiri kepada Allah dan kena khusyuk. Imam Syafi'i tak bertemu dengan hadis tentang hadis salat wusta ini. Maka dia berfatwa, tak ketemu hadis, berfatwa. Orang bertanya Imam Syafi'i, apa sih salat wusta? Dia pun berijtihad. Yang lebih mendekati salat wusta itu salat subuh, kata dia. Itu fatwa Syafi'i, karena mencari yang lebih dekat. Loh, alasnya apa Imam? Karena di situ ada kalimat qanitin. Qanitin itu kunut. Yang ada kunut salat subuh. Itu pendapatnya. Yang orang berijtihad. Jaga salat 5 waktu salat wusta wa qumu lillahi qanitin. Qanitin itu lama berdiri khusyuk. Nah, makanya kunut itu lama berdiri, maka doanya panjang. Ya, jangan pula terkejut nanti sepanjang-panjangan kunut itu. Memang disuruh panjang memang. Lama berdiri. Nah, cuma pakai standar, kalau tak diperlukan pendek-pendek saja. Kalau kita perlukan sekarang kan musibah dan sebagainya. Pejuang-pejuang Islam perlu kita doakan. Masuk dalam doa kunut. Nah, akhirnya
Generasi berikutnya mendapatkan bertemu dengan seorang yang merawikan hadis ini sampai kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Khattab. Rupanya hadis itu sahih. Ditemukanlah generasi berikutnya bahwasanya salat wusta itu salat asar. Waktu perang Khandaq, ya Rasulullah, kata Umar, aku ini terlalai dari salat asar disebabkan mereka, orang-orang kafir itu. Kata Nabi, sama ya Umar, aku pun belum juga salat asar, salat wusta, kata Nabi. Begitu Nabi menyebutkan salat asar, salat wusta, maka itulah pendapat yang diikuti. Maka ulama-ulama mazhab Syafi'i yang meninggalkan perkataan Imam Syafi'i mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada ungkapan Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i, kalau kau bertemu perkataanku yang tidak sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan perkataanku, ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang beliau sudah ngomong, karena memang beliau mengakui boleh jadi dia tidak menemukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya ulama. Dia tidak jaga memang. Perkataanku ini, fatwaku ini boleh jadi ada yang tidak sama dengan hadis Nabi, karena tidak semua hadis Nabi ditemukan oleh beliau. Imam Malik menganggap tak boleh anak kecil jadi imam. Boleh jadi dia tak menemukan hadis ini. Ya. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, bagaimana pendapatnya? Boleh untuk salat sunnah saja. Salat fardu tak boleh. Imam tarawih boleh, anak-anak katanya. Imam tarawih boleh, imam salat istisqa boleh, imam salat Idul Fitri pun boleh. Tapi salat fardu tak boleh. Fardu itu berat timbangannya. Anak-anak tak boleh jadi imam. Menurut beliau berdua ini, Abu Hanifah dengan Imam Ahmad atau Hanbali. Tapi Imam Syafi'i boleh. Imam Syafi'i ini hebat dia. Kalau ada hadis yang sahih yang benar, ikut. Puasa 6 tu, mazhab Maliki tak sunnah. Puasa 6 tak sunnah mazhab Maliki. Apa sebab? Orang Madinah tak melakukan. Imam Malik kan orang Madinah, generasinya dekat dengan Nabi itu, tak sampai 100 tahun dengan masa Nabi. Berarti kalau ibadah orang Madinah tak melakukannya, puasa 6 tak sunnah, berarti kata dia. Kita tidak. Imam Syafi'i walaupun hadisnya ahad, satu perawinya, tidak banyak, walaupun orang Madinah tak mengamalkannya, selama benar hadis itu, kita ikut melaksanakannya. Ya. Demikian jamaah sekalian. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Selesai sudah, insyaAllah mengenai imam ini akan dirincikan lagi, pembahasan akan datang. Ya, selanjutnya kita muzakarah. Ini masalah azan, Pak Ustaz. Ya. Pernah saya mendengar orang kalau misalnya api kebakaran, maksudnya dengan guntur petir itu ada di antara lapasnya itu, Pak Ustaz, ada yang digantikan. Itu pertama. Lalu yang kedua, apakah disunahkan orang setelah menguburkan mayat itu ada yang diazankan? Orang yang rumah kebakaran itu dia azan, ada kalimat yang digantikan. Lapas sebenarnya. Lapasnya. Misalnya guntur petir ribut itu ada lapas yang diganti, Pak. Saya pernah mendengar. Ya. Bagian-bagian daripada itu, Pak, bagian daripada lapasnya itu ada yang diganti. Ya. Kalau azan waktu terjadi musibah kebakaran, ya kalimatnya sama. Tidak ada kalimat yang harus diganti. Sama ada. Ya, kalau bunyi guntur petir bukan azan. Subhana ma yusabbihu ra'du wa bihamdi wa malaikati min khifati. Itu ucapan itu. Itu diambil dari surah Ar-Ra'd dan juga langsung dirincikan lagi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya itu saja kalau guntur petir. Ya, subhana ma yusabbihu ra'du wa bihamdi wa malaikati min khifati.
bertasbih kepada Allah. Guntur petir itu bertasbih kepada Allah dan malaikat takut kepadanya. Ini enggak guntur petir, auzubillahi minasyaitonir rajim. Mana ada syaitan situ? Dia nyambau setan kan? Tidak ada. Mana petir nyambau setan? Dan memang tak cocok bunyi petir auzubillahi minasyaitonir rajim, bukan tempatnya. Ya. Kan ada doa khusus tuh. Bertasbih kepada Allah. Baik bertasbih. Kilat menyambar petir keluar. Bertasbih kepada Allah. Nah, yang malaikat pun takut kepada Allah. Jadi kalau baca doa ini jangan takut, walaupun pakai baju merah. Ini makin pakai baju merah makin takut. Yang penting doanya itu penting. Ya. Kalau sudah kita memuji kepada Allah seperti itu, takkan pula Allah akan membinasakan. Ya, jadi bacanya sesuaikan. Untuk petir ada baca khusus, untuk azan-azan tidak ada perubahan kalimat. Ada di Yaman. Di Yaman itu cuma tak disepakati ulama, tak diterima sama ulama. Ya, di sana menukar kalimat itu. Kalau subuh, as-salatu khairum minan naum. Tapi kalau zuhur digantinya, as-salatu khairum minal amal. Salat lebih baik daripada bekerja. Bekerja tinggalkanlah, datang ke masjid. Tapi tak dipakai sama ulama. Tapi kalau itu taswib betul. Taswib pakai. As-salatu khairun minan naum. Nah, nanti akan disinggung nanti. Kenapa muncul taswib itu? Ada hadisnya. Ya, ada hadisnya. Nah, jadi tak perlu dirubah kalimat. Kemudian yang kedua, apakah sunnah ya mengadzankan tatkala mayat masuk dalam kubur yang lahat, turun peti itu kan. Nah, kalau orang dulu tu tak pakai peti. Sekarang pun juga begitu, tak pakai peti kalau tanahnya keras. Di Pontianak ini pakai peti karena tanahnya lembek, banyak air. Makanya peti itu sebagai pengaman. Tapi kalau tanah yang keras tak perlu, dia pakai liang lahat, langsung masukkan ke dindingnya itu. Nah, kemudian disengkang dengan papan ataupun bata dan sebagainya. Oh, itu lebih bagus. Jasad langsung kembali ke tanah. Itu yang lebih baik. Nah, Pontianak ini tanahnya berair, ya, maka dipakai peti. Jadi orang tak lagi membaca azan itu turun ke liang lahat, tapi di atas waktu masuk dalam peti. Nah, sekarang pertanyaannya, sunnahkah diazankan? Nah, ini khilaf ulama. Dalam mazhab Syafi'i pun khilaf. Ada yang anggap sunnah, ada yang anggap tidak, karena hukumnya qiyas. Dia pakai qiyas. Tidak ada hadis langsung mengenai azan untuk orang meninggal, tidak ada, tetapi hukumnya qiyas. Dikiaskan dengan bayi lahir. Bayi lahir diazankan. Maka ada ulama berpendapat meninggal pun diazankan, sebagaimana lahir meninggal pun diazankan, begitu. Tapi pakai qiyas. Sumber hukum kan 4, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Qiyas ini yang dipakai. Jadi disamakan hukumnya. Lahir diazankan, meninggal pun diazankan. Nah, tapi maaf, kalau lahir diazankan disepakati ulama, tapi meninggal diazankan khilaf. Tidak sepakat ulama. Nah, jadi yang menganjurkan siapa? Salah satunya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Haythami menyatakan bahwasanya ya sunnah diazankan kalau bayi, maaf, kalau orang meninggal sebagaimana bayi lahir. Begitu beliau. Nah, cuma ulama menganggap bahwasanya azan waktu mayat itu ditanam kiasnya kurang tepat. Ini bagi kelompok yang tidak menganggap sunnah. Karena kalau bayi lahir ada hikmahnya. Kenapa? Pertama dia lahir yang didengarnya kalimat Allah.
Yang keduanya ada syaitan yang mengiringi bayi lahir, namanya Ummu Sibyan. Kalau dikumandangkan azan, larilah syaitan itu. Itu hikmahnya. Tapi kalau meninggal diazankan, apa hikmahnya? Udah azan, iqamah pula lagi. Iqamah. Ini betul saya dengar nih. Udahlah iqamah, kalimatnya ditukar lagi. Ada nih. Qad qamati salah bukan? Qad qamati qiyamah. Hari kiamat itu dia. Sampai ditegakkan hari kiamat nanti kau bangun. Kalimat mulai diganti-ganti itu. Dan saya pun tidak menganggap sunnah diadzankan dalam kubur itu. Tapi bagi yang melakukan, silakan. Ya, karena ada fatwa ulama mengkiaskan hukum ini. Tapi saya tidak melakukan itu. Ya, saya ambil pendapat ulama yang kiasnya kurang tepat. Itu saja. Tapi ingat ya, ini khilaf. Ada perbedaan pandangan. Jangan kita salahkan. Yang melakukan silakan, yang tidak pun dia punya dasar. Ya, segitu. Ini tentang imam. Imam kan samping syarat-syarat rukun, ada juga kauli, fi'li, dan kalbi. Jadi fi'li, kaulinya bagus tadi, mahrajnya bagus. Tapi kaulinya fi'ilnya jadi waktu sujud itu pelakunya, bukan pelaku di luar sholat, pelaku dalam sholatnya. Waktu sujud itu kakinya tidak menancap misalnya. Kebetulan kita ini belakang imam. Imamnya bagus dari pondok. Kita di sini lah. Pas kita di belakang imam, begitu dia rukuk, kakinya memang udah begini. Tapi begitu dia sujud, kakinya tidak menjak misalnya. Tetap begitu. Jadi, berempet di kakinya. Jadi saya ini nanya berkata enggak, tapi saya memparahkan. Kan Ustaz pernah ngajar apabila kaki waktu sujud tidak. Itu rukun sujudnya 7 itu tidak batal sholat itu. Baik. Ini saya bicara mazhab Syafi'i ini ya, saya tak bicara mazhab lain. Kalau memang kita sudah menerapkan mazhab Syafi'i, kita ikut aturan rukun 13 tu. Salah satunya sujud. Nah, sujud 7 anggota. Kening, telapak tangan, kemudian lutut, kedua lutut, kemudian perut jari kaki. Ingat tuh. Ya. Batan itu perut. Ya, butunul asabi. Ya. Jadi perut jari kaki. Minimal kata ulama, minimal menancap. Nah, jadi kalau kaki menancap gini masih boleh. Di lantai ini. Tapi kalau bengkok keluar. Nah, kalau dilekukkan jadi menghadap kiblat itu sunnah. Ya. Jadi kaki dilekukkan ujungnya menghadap kiblat itu sunnah betul dari Nabi. Nah, minimal menancap. Yang batal tadi terhampar dia. Artinya kukunya yang menempel ke lantai, punggung kakinya, bukan telapak kakinya, bukan perut jari kakinya. Artinya kukunya tadi, kuku yang menempel ke lantai. Kalau begini, berarti syarat sujud itu tak terpenuhi. Ya, batal sujud, batal lah yang lain. Jadi kita yang melihat, Ustaz? Mufarakah. Kita yang melihat mufarakah. Memang sulit nih masalah ini, kau tak teliti. Kalau kitab-kitab kecil tak kita temukan. Tapi kalau kitab-kitab yang standar itu akan muncul, apalagi kitab-kitab yang besar. Ya kan? Fathul Mu'in itu standar. Standar dia. Jadi sujud 7 anggota. Kening, telapak tangan, kedua lutut, dan perut jari kaki. Ya, perut jari kaki. Ya, itu dia. Yang wajib terbuka kening. Ya, tangan sunnah terbuka. Hidung sunnah. Hidung sunnah ya. Nah, telapak tangan itu sunnah terbuka. Kalau tertutup makruh.
Jadi tidak pengaruh nih. Untuk laki-laki jelaslah, mudah dia kan. Bajunya takkan mungkin menutup jari tangan. Kemudian lutut wajib tertutup karena aurat. Nah, kaki juga begitu sunnah. Ya, kaki sunnah. Nah, yang wajib terbuka kening, yang wajib tertutup lutut, yang sunnah terbuka tangan dengan kaki. Kalau tangan kaki tertutup makruh saja. Tapi kalau kening tertutup batal. Makanya salat pakai peci hati-hati. Jangan sampai pecinya itu di atas alis. Bak seperti pejabat dilantik. Itu peci ke bawah gini. Pas di atas alis tuh. Siapa yang salat begitu, yang pecinya sampai ke lantai, bukan keningnya, pecinya yang menempel ke lantai, batal. Yang minimal sebagian kening harus sampai ke lantai. Pakai imamah juga begitu, kalau tak mengerti, dipasang imamah di depan begini. Udah, imamahnya yang menempel ke lantai, padahal diangkat begini makanya itu, biar terbuka lapang kening ini. Nah, jadi banyak syarat sujud tuh. Ibu-ibu juga begitu, jangan sampai sujud di atas mukena, batal. Ya, karena tidak boleh sujud pada sesuatu yang kita bawa dalam salat dan bergerak dengan gerakan salat kita. Jadi sujud ini agak banyak pembahasannya. Posisi kaki, kening, ya, pembahasannya itu. Saya kira itu. Baik, waktu sudah jam 6 lewat sudah ini. Jam 6. Kita tutup majlis taklim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.